Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetapi seperti biasanya sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Quran, pelajaran 8 dengan subtema Quran Surah Al-Asr. Tapi sebelumnya kita perhatikan halaman 53. Ada lagu tentang baca hafal Al-Quran. Ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan nada lagu Cicak-cicak di dinding. Ikuti Pak Guru ya. A, ba, ta. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Oke, kita lanjut ya ke materi Quran Surah Al-Asr. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah dan menempati urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Lanjut ke materi membaca surah Al-Asr. Ikuti Ustaz dan perhatikan tanda bacanya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi dan hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dari terjemahan surah Al-Asr tadi, kita bisa mengambil makna surah Al-Asr. Yang pertama yaitu Allah berjanji demi waktu, karena waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dunia ini, karena waktu akan maju terus dan tidak akan mundur kembali. Ingat ya, umur dan kesempatan kita akan hilang karena berjalannya waktu. Jadi, sebagai anak yang soleh, kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan cara melakukan hal-hal yang berguna dan yang penting. Makna yang kedua yaitu manusia benar-benar rugi, yaitu manusia yang mempergunakan waktunya hanya dengan hal-hal yang tidak berguna. Makna yang terakhir, Allah mengatakan bahwa orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menasihati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Dari makna surah Al-Asr tadi,
kita bisa mengambil pesan dari surah Al-Asr, yaitu semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Olehnya itu, kalau tidak mau dianggap manusia yang merugi, kita harus menggunakan waktu kita untuk kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya yaitu beramal soleh. Kedua, menasihati agar orang lain berbuat baik. Dan kalau kita menasihati, kita harus sabar. Dan ingat ya, sebagai anak yang soleh, kita juga harus disiplin waktu untuk kebaikan. Disiplin artinya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan patuh kepada peraturan yang ada. Artinya, jika kita masuk sekolah jam 7.30, kita harus masuk sebelum jam 7.30. Dengan kata lain, jangan terlambat, minimal datang tepat waktu. Dan jika kita mempunyai tugas, kita harus menyelesaikannya sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Itulah yang dimaksud dengan disiplin. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, anak soleh itu harus disiplin waktu, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seperti sholat tepat waktu, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru seperti murojaah, PR, dan lain sebagainya. Ingat ya, jangan sampai kita dianggap orang-orang merugi seperti di surah Al-Asr tadi, yaitu orang-orang yang mempergunakan waktunya cuma dengan hal-hal yang tidak penting, seperti main game terlalu lama, sehingga lupa sholat dan lupa untuk belajar. Sekali lagi, Ustaz ingatkan, waktu adalah hal yang tidak akan kembali. Jadi kita harus mempergunakannya dengan hal-hal yang berguna. Ingat kata Nabi di salah satu hadisnya, Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, waginaka qabla faqrika, wa firagaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, jika engkau ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Untuk hari ini Ustaz cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.